karena itu, kami suarakan untuk menerapkan sistem Islam dalam naungan khilafah demi Indonesia. Suriah sudah 500.000, Yaman hancur-hancuran, Libya belum selesai, Mesir juga sebenarnya belum selesai betul lah, belum stabil betul. Dengan berbagai macam narasi kebencian, mereka terus berusaha menjadi tukang kompor agar rakyat terus berjuang, rakyat Rempang terus melakukan perlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat lintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI memang sudah resmi dibubarkan dan dilarang secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 19 Juli 2017 yang silam. Namun ideologi yang dianut oleh para ex-HTI ini sepertinya tak akan pernah mati. Para pengasong khilafah tampaknya akan terus berjuang secara bergerilya dan main peta umpet untuk menjadi penumpang gelap di balik setiap aksi demo yang begitu masif menjelang Pilpres 2024. Saat kasus Rempang memanas pun para dedengkot ex-HTI dan para pengikutnya berusaha mencari panggung untuk mendapatkan simpati publik dengan sok-sokan ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan membangun narasi jahat agar rakyat Rempang harus punya keberanian untuk melawan dan berperang melawan penguasa yang dianggap zalim. Nah, tidak lupa mereka juga menyisipkan pesan agitatif bahwa Islam telah memiliki aturan baku mengenai konflik agraria melalui sistem khilafah. Nah, karuan saja provokasi dan agitasi para pentolan dan simpatisan ex-HTI ini agar rakyat Rempang terus melakukan perlawanan dan berperang melawan Jokowi, sontak mendapatkan reaksi keras dan menohok dari ex-ketua umum pengurus Nahdlatul Ulama Kiai Said Agil Siraj. Dengan tegas Kiai Said menyatakan bahwa ajakan berperang melawan pemerintahan yang sah membuktikan kalau para pengasong khilafah memang tidak percaya pada adagium kubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Itu saya minta semuanya genggamkan tangan ke atas semuanya. Dan kita suarakan pada kesempatan kali ini. Ikuti yang saya sampaikan dan suarakan sebagai sebuah perwujudan rasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kami sadar bahwa konflik agraria di Rempang adalah bentuk perampasan tanah rakyat oleh rezim penguasa untuk kepentingan oligarki dan investasi asing. Investasi asing pada faktanya tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, tidak berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja, tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dan kami sadar bahwa pengembangan Pulau Rempang yang saat ini sedang dikerjakan hanyalah memenangkan oligark dan investor asing. Inilah orientasi pembangunan dengan tata kelola berdasarkan ideologi kapitalisme. Kami mencintai tanah ini. Kami mencintai negeri ini. Oleh karena itu, satu, tolak perampasan tanah Rempang dan tanah-tanah lainnya milik rakyat. Dua, wahai penguasa, hentikan kezaliman ini segera mungkin. Tiga, wahai rakyat Rempang, bersabarlah dan terus speak up melawan. Empat, perlu kita sadar bahwa Allah dan Rasulnya memiliki konsep tentang agraria, tentang politik, tentang geopolitik, dan
Islam mampu menjawabnya. 5. Oleh karena itu, kami suarakan untuk menerapkan sistem Islam dalam naungan khilafah demi Indonesia yang lebih baik. Takbir. Seperti di Timur Tengah, di Arab, agamanya benar, Islam. Nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Quran, sholat 5 waktu, tapi perang terus sudah 40 tahun. Afghanistan 100% Muslim, perang terus. Irak sudah 1 juta lebih yang mati, sesama Islam sama Arab. Suriah sudah 500.000, Yaman hancur-hancuran, Libya belum selesai, Mesir juga sebenarnya belum selesai betul lah, belum stabil betul. Kenapa itu mereka perang sudah terus? Karena tidak punya komitmen hubbul watan minal iman. Walaupun orang Islam baik sholat, tapi perang sesama Islam. Sahabat-sahabat Rencana Sebangsa dan Setanah Air yang sangat saya hormati, begitulah cara dan taktik mereka untuk berikhtiar membangkitkan kembali sistem khilafah yang bertahun-tahun telah mereka perjuangkan. Bisa jadi mereka akan terus menciptakan suasana keonaran dan sangat tidak menginginkan Indonesia ini dalam keadaan baik-baik saja. Semakin banyak konflik, semakin banyak aksi demo, maka akan semakin bagus buat HTI. Suasana semacam itulah yang mereka kehendaki sehingga ada waktu dan ruang bagi mereka untuk menghasut dan mengompori rakyat. Para pendolan dan simpatisan ex-HTI mungkin saja masuk pada barisan sakit hati dengan slogan Salawi, semua salah Jokowi. Bagaimana tidak? Bertahun-tahun mereka berjuang dan berikhtiar maksimal untuk mewujudkan impian besar mereka agar negeri ini, negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini bisa diganti dengan menggunakan sistem khilafah melalui ormas HTI, tentu saja sebagai kendaraan alat dan propaganda politik. Lantas tiba-tiba saja ormas yang mereka dirikan bertahun-tahun lamanya untuk berjuang itu tiba-tiba rontok dalam sekejap, kemudian langsung nyungsep di tangan seorang Presiden Jokowi. Tak ya lagi mereka sontak menjadi ormas bebek lumpuh yang lemah dan tak berdaya. Mereka tertatih-tatih melakukan perang gerilya belusukan melalui gerakan di bawah tanah alias subversif dengan nasib tidak menentu. Upaya maksimal yang bisa mereka lakukan hanyalah menjadi penumpang gelap secara personal yang disebar di berbagai penjuru Nusantara untuk menjadi tukang kompor dan provokator agar umat Islam membenci pemerintah. Kasus Rempang yang sempat memanas tentu saja tak bisa dilewatkan begitu saja oleh para pengasong khilafah ini. Dengan berbagai macam narasi kebencian, mereka terus berusaha menjadi tukang kompor agar rakyat terus berjuang, rakyat Rempang terus melakukan perlawanan dan perang terhadap Presiden Jokowi yang dianggap sebagai rezim zalim dan menyengsarakan rakyat. Sebuah framing jahat yang memang sengaja dihembuskan untuk membenturkan antara rakyat dengan pemerintah yang sah dan legitimit. Sementara itu kalau kita lihat fakta yang sesungguhnya, hanya beberapa gelintir orang saja umat Islam yang menjadi simpatisan HTI. Mayoritas umat Islam di negeri ini sangat menghendaki suasana ukhuwah yang sesungguhnya, yang merangkum konsep persaudaraan multifaset yang melampaui ikatan darah belaka untuk mewujudkan hubungan spiritual yang mendalam di antara orang-orang yang beriman berdasarkan iman dan pengabdian bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu jelas sangat memerlukan rasa kepedulian, kasih sayang dan rasa hormat yang tulus terhadap sesama umat Islam, terhadap sesama Muslim, terlepas dari apapun latar belakang dan perbedaan mereka. Ukhuwah tentu saja berperan penting dalam upaya untuk mendorong umat Islam agar bisa berdiri bersama, saling mendukung, dan berjuang secara kolektif untuk kemajuan masyarakat melalui ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Muslim, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia, tidak hanya sesama Muslim. Kemudian juga ada ukhuwah basariyah, persaudaraan sesama anak bangsa
yang berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan suku, ras, agama, dan aspek-aspek primordial lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.